Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview mengenai pertemuan pertama dari Sekolah Paralegal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Pak Sukni. Nah, dalam pertemuan kemarin sebelum memasuki materi mengenai paralegal, Pak Sukni ini menjelaskan mengenai LBH dengan kantor pengacara, yang dimana LBH ini adalah lembaga bantuan hukum yang secara aturannya itu membantu klien dalam permasalahan hukum, tetapi tidak boleh mengambil keuntungan dari hal tersebut. Berbeda dengan kantor pengacara. Kantor pengacara ini dia bekerja ketika misalkan kliennya itu membayar si pengacara tersebut. Jadi, tapi implementasinya sekarang adalah kebanyakan dari LBH itu malah mematokkan harganya, padahal aturannya adalah tidak boleh. Nah, masuk kepada materi yang pertama. Materi selanjutnya adalah mengenai paralegal. Nah, paralegal itu sendiri adalah seseorang yang memiliki keterampilan hukum namun bukan seorang pengacara ataupun advokat. Nah, mereka ini bekerja untuk membantu seseorang pengacara atau pihak yang memiliki kemampuan hukum yang sedang berpraktek dan melayani klien dalam masalah hukum. Nah, meskipun tidak memiliki gelar sarjana hukum, paralegal ini memiliki peran penting dalam dunia hukum. Dalam dunia hukum. Nah, kalau kita melihat kepada sejarah mengenai singkatnya paralegal, istilah paralegal itu pertama kali muncul pada perundang-undangan di Indonesia, yang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, paralegal itu sendiri adalah yang tadi disebutkan adalah seseorang yang membantu seorang pengacara, yang dimana paralegal ini memiliki peran dan tugas. Yang pertama, nah, kalau yang kita melihat secara umum, tugasnya yang pertama adalah riset hukum, yang dimana seorang paralegal ini melakukan penelitian hukum, terus mencari mencari peraturan perundang-undangan, terus putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya yang relevan untuk suatu kasus. Lalu yang kedua ada penyiapan dokumen hukum, yang dimana paralegal ini membantu pengacara ataupun advokat dalam menyusun berbagai macam-macam dokumen, yang contohnya seperti gugatan, lalu permohonan, lalu jawaban gugatan, dan mungkin ada banding dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu pengelolaan kasus. Nah, pengelolaan kasus ini, yang dimaksud dalam pengelolaan kasus ini adalah mengelola berkas-berkas perkara, terus menjawab pertemuan dan berkomunikasi dengan klien. Nah, jadi perantara antara pengacara dengan klien. Jadi di sisi paralegal ini menjadi perantara tersebut ketika seorang pengacara ini sibuk dengan perkara yang lain atau memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, terus mendampingi klien. Nah, maksud dari mendampingi klien ini adalah memberikan informasi dan penjelasan kepada klien mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Jadi bagaimana tahapan ke depannya, bagaimana hasilnya, bagaimana nanti ke depannya. Nah, yang terakhir ada bantuan dalam persidangan. Nah, ini yang dimaksudkan memberikan dukungan kepada pengacara selama persidangan. Memberi dukungan maksudnya dalam arti memberikan bukti-bukti yang memperkuat pengacara itu supaya bisa memenangkan dalam persidangan di acara di pengadilan tersebut, bukti-bukti yang jelas. Nah, lalu Pak Sukni pun menjelaskan dalam PPT-nya yang kemarin mengenai macam-macam jenis paralegal. Itu ada 4. Yang pertama adalah paralegal komunitas masyarakat. Nah, peran paralegal komunitas masyarakat itu biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri yang telah mengikuti pelatihan hukum dasar dan bertugas memberikan bantuan hukum sederhana kepada masyarakat sekitar. Nah, mereka seringkali menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem hukum yang kompleks.
Nah, lalu tugas-tugasnya adalah biasanya itu memberikan informasi hukum dasar, lalu mendampingi masyarakat dalam proses mediasi atau negosiasi. Nah, terus menyarankan masyarakat untuk mencari bantuan hukum profesional jika kasusnya kompleks. Nah, jadi tugasnya ini adalah sebagai perantara. Nah, kalau misalnya contohnya adalah paralegal desa. Nah, itu paralegal yang ada di desa. Lalu paralegal di komunitas adat. Adapun paralegal di daerah terpencil. Nah, lalu yang kedua itu paralegal bantuan hukum. Nah, paralegal bantuan hukum ini bekerja di lembaga bantuan hukum, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Mereka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau yang tidak mampu secara hukum. Nah, biasanya tugasnya adalah yang pertama melakukan wawancara dengan klien untuk memahami masalah hukum yang dihadapi. Terus melakukan riset hukum, lalu terus menyusun dokumen-dokumen hukum, terus mendampingi klien dalam persidangan dan lain sebagainya. Yang dimana tugas paralegal ini adalah mendampingi klien dari awal sampai akhir nantinya. Contohnya itu paralegal di LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada paralegal kantor pengacara. Nah, paralegal di kantor pengacara bekerja di bawah pengawasan seorang pengacara. Mereka membantu pengacara dalam menangani berbagai kasus hukum. Nah, tugasnya adalah sudah saya sebutkan di awal adalah melakukan sama seperti di yang di LBH, itu melakukan riset hukum, lalu menyusun dokumen hukum, mengelola berkas-berkas upaya, berinteraksi dengan klien, mengumpulkan bukti-bukti untuk pengacara dalam nantinya untuk persidangan di acara dalam beracara di pengadilan. Nah, contohnya paralegal di kantor hukum pengacara Fulan bin Fulan, Fulan. Lalu yang keempat itu paralegal pelaksana program pemerintah. Nah, paralegal yang bekerja dalam program pemerintah biasanya terlibat dalam program-program yang berkaitan dengan akses keadilan, seperti program bantuan hukum gratis dan program mediasi. Nah, tugasnya di sini adalah melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, terus mendaftarkan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum, lalu memfasilitasi proses mediasi, mendampingi masyarakat dalam hukum. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan pertama di sekolah paralegal kemarin hari Sabtu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.